Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yori Akira Silvani, NIM L1A19023, Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, video saya kali ini akan menjelaskan tentang TPTI atau Tebang Pilih Tanam Indonesia. Selamat menyaksikan. Sistem silvikultur. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P11 Menhut 2 Tahun 2009, sistem silvikultur adalah sistem pemanenan sesuai tapak atau tempat tumbuh berdasarkan formasi terbentuknya hutan, yaitu melalui proses edafis, klimatologis, dan tipe-tipe hutan yang terbentuk dalam rangka pengelolaan hutan lestari. TPTI. Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia atau TPTI adalah suatu sistem silvikultur meliputi cara penebangan dan permukaan hutan. Sistem ini merupakan suatu perpaduan antara sistem-sistem tebang dengan batas minimum diameter dari Indonesia, tebang pilih Filipina, penyempurnaan hutan dengan tanaman pengayaan, dan pembinaan permudaan dengan pembebasan tumbuhan pengganggu. Tujuan TPTI. Tujuan dari Tebang Pilih Tanam Indonesia adalah terbentuknya struktur dan komposisi tegakan hutan alam tak seumur yang optimal dan lestari sesuai dengan sifat-sifat geologi dan keadaan tempat tumbuh aslinya. TPTI menurut Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P9/4 BHPA tahun 2009 bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hutan tegakan tidak seumur sesuai tebang pilih dan pembinaan tegakan tinggal dalam rangka memperoleh hasil panen yang lestari. Tahapan kegiatan TPTI. Yang pertama, penataan area kerja atau PAK. Kedua, inventarisasi tegakan sebelum penebangan. Yang ketiga, pembukaan wilayah hutan. Keempat, pemanenan. Kelima, penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan. Yang keenam, pembebasan pohon binaan. Dan yang terakhir, ketujuh, perlindungan dan pengamanan hutan. Prinsip-prinsip TPTI. Yang pertama, sistem silvikultur untuk tegakan tidak sumur. Yang kedua, teknik pemanenan dengan tebang pilih. Ketiga, meningkatkan riap sebagai aset. Yang keempat, mempertahankan keanekaragaman hayati. Dasar-dasar TPTI. Batasan diameter minimum tebang, rotasi tebang, adanya pohon inti, adanya penanaman pengayaan, dan yang terakhir pencegahan erosi dan pengamanan hutan. Pertimbangan sistem TPTI. Yang pertama, azas kelestarian hutan. Tidak terjadi penurunan produksi pada siklus penebangan berikutnya, penyelamatan tanah dan air, dan perlindungan alam. Yang kedua, teknik silvikultur. Kesesuaian dengan kondisi ekologi, tipe hutan, dan sifat-sifat tumbuhan, dan memungkinkan pengusahaan hutan mendapatkan keuntungan serta memungkinkan adanya pengawasan yang efektif dan efisien. Peraturan Direktur Jenderal BPK Nomor P9/6 BPPHA tahun 2009, tahap dan petunjuk kegiatan TPTI dibuat lebih umum sehingga memberikan ruang yang lebih banyak bagi para praktisi dan mengembangkan teknik pelaksanaannya. Tahapan kegiatan yang masih berlaku pada sistem TPTI pada tahun 2009 tanpa menyertakan tata waktu. Tahapan-tahapan kegiatan TPTI. Yang pertama, penetapan area kerja atau PAK. Penataan area kerja atau PAK adalah kegiatan untuk mengatur dan membuat batas blok kerja tahunan serta peta kerja bagi kepentingan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan unit pengelolaan hutan. Batas blok dan peta kerja di lapangan berupa rintisan dan patok
batas selanjutnya digambar dalam peta kerja. Blok kerja tahunan adalah blok yang dibuat untuk pengelolaan dalam jangka waktu 1 tahun. Batas blok kerja tahunan dapat dibuat menggunakan batas alam atau buatan. Petakan kerja adalah bagian dari blok kerja tahunan yang luasnya 100 hektar berbentuk bujur sangkar yang dibuat dengan batasan buatan. Penataan untuk keseluruhan area pengelolaan dilakukan dengan membagi luas total dengan siklus tebangnya, yaitu 35 tahun. Dengan cara ini, maka realisasi luas penebangan tidak mencapai 100% dari rencana karena di dalamnya selalu ditemukan area tidak efektif, serta kawasan perlindungan. Kedua, inventarisasi tegakkan sebelum penebangan. Inventarisasi tegakkan sebelum penebangan adalah kegiatan pengukuran, pencatatan, dan penandaan pohon dalam blok kerja tahunan untuk mengetahui jumlah, jenis, diameter, dan tinggi pohon tebang, pohon inti, dan pohon dilindungi, serta data bentang alam serta seperti sungai, bukit, jurang, kawasan yang dilindungi. Maksud kegiatan dari ITFP adalah mengetahui penyebaran pohon dalam tegakan meliputi jumlah, komposisi jenis, serta volume pohon tebang, mengetahui jumlah jenis pohon inti dan lindung yang dipelihara serta rotasi berikutnya. Tujuan dari ITFP adalah mengetahui data penyebaran pohon tebang terdiri dari komposisi jenis, jumlah, dan volume pohon yang digunakan untuk menetapkan target produksi tahunan pada blok bersangkutan, mengetahui cara, trase, jalan, dan perencanaan menggunakan peralatan eksploitasi serta tenaga kerja. Ketiga, pembukaan wilayah hutan atau PWH. Pembukaan wilayah hutan adalah kegiatan penyediaan prasarana atau jalan wilayah bagi kegiatan produksi kayu, pembinaan hutan, perlindungan, inspeksi, transportasi, dan komunikasi antara pusat kegiatan. Hasil kegiatan PWH berupa jaringan jalan utama, cabang, dan syarat, TPN, TPK, camp, dan lain-lain. Sebelum pembuatan jalan dilakukan, diketahui dengan pembuatan trek jalan yang merupakan rintisan tempat badan jalan akan dibuat. Tim trek jalan terdiri dari 5-7 orang yang dipimpin tenaga kerja yang mengerti karakteristik bentang alam dan konstruksi jalan. Pembuatan trek jalan memperhatikan topografi, sungai, kondisi tanah, area perbukitan, dan lembah. Jalan utama mempunyai spesifikasi umur pemanenan, sifat, tahap, cuaca, lebar permukaan jalan 6-8 meter, lebar bahu jalan 2-3 meter, tebal pengerasan jalan yaitu 20-50 cm. Tanjakan menguntungkan 10% dan kapasitas 60 ton. Jalan cabang dengan pengerasan mempunyai spesifikasi umur 5 tahun, sifat tanah, tahan cuaca, lebar jalan diperkeraskan 4 meter, tebal kekerasan 10-20 cm, tanjakan 12%, kapasitas 60 ton. Pembuatan jalan di luar area unit manajemen disebut jalan koridor. Setiap kegiatan pembuatan jalan harus mendapatkan izin dan instansi berwenang. Yang keempat, penebangan. Penebangan adalah kegiatan pengambilan kayu dari pohon-pohon dalam tegakan yang berdiameter sama atau lebih besar dari limit diameter yang ditetapkan. Pada hutan produksi, limit diameter sebesar 50 cm. Pada hutan produksi terbatas, berdiameter 60 cm. Pada hutan rawa, berdiameter 40 cm. Trek jalan 30 cm. Dan pada hutan tanaman sesuai peruntukan atau kelas perusahaan.
Maksud kegiatan penebangan adalah memanfaatkan kayu secara optimal dari blok penebangan yang telah disahkan atas pohon yang berdiameter sama atau lebih besar dari limit diameter, serta meminimalkan kerusakan tegakan tinggal. Tujuan penebangan adalah mendapatkan keuntungan perusahaan berupa kayu dengan jumlah cukup serta bermutu. Tahapan kegiatan penebangan pohon adalah penentuan arah rebah, penebangan, pembagian batang, penyaratan, pengupasan, dan pengangkutan. 5. Perapihan. Perapihan adalah kegiatan pada area bekas tebang dengan memperbaiki batas blok dan petakan kerja agar tegakan tinggal mudah diinventarisasi, diperbaiki, serta ditingkatkan produktivitasnya. Maksud kegiatan perapihan adalah untuk memudahkan kegiatan silvikultur seperti inventarisasi, pembebasan, penentuan pohon binaan, serta mempertahankan permudaan dalam jumlah cukup, penyiapan kehadiran permudaan baru. Tujuannya adalah meningkatkan mutu tegakan untuk mempersiapkan menjadi tegakan memiliki produktivitas tinggi serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan kerja. Perapihan dilakukan dengan pembebasan semak belukar yang dimaksud untuk membuang jenis tumbuhan yang tidak berharga yang menyaingi permukaan serta mengganggu jatuhnya biji ke lantai hutan dan tempat kosong. Perapihan dilakukan dengan menebas semak belukar yang mengganggu permukaan sampai setinggi 7 cm, menebas perambahan kecuali rotan dan jenis berharga lainnya, serta penebasan belukar berambat sehingga dapat menghalangi jatuhnya biji di lantai hutan. Yang keenam, inventarisasi tegakan tinggal atau ITT. Inventarisasi tegakan tinggal adalah kegiatan pengukuran pohon dan permudaan serta pencatatannya pada area tegakan tinggal untuk mengetahui komposisi jenis, penyebaran, dan kerapatan pohon, serta permudaan serta jumlah tingkat kerusakan pohon inti. ITT dilakukan pada setiap peta kerja sesuai hasil ITSP yang terdiri dari jalur ada 50 dan setiap jalur terdiri dari peta ukur sesuai tingkat pertumbuhan pohon. Maksud kegiatan ITT adalah mengetahui jumlah, jenis, dan mutu pohon inti dan permudaan dan mengetahui jenis dan jumlah pohon inti yang rusak serta tingkat kerusakannya pada masing-masing peta kerja. Data ITT juga dipergunakan untuk mengetahui letak dan luas penanaman dan perkayaan. Tujuan ITT adalah untuk menentukan perlakuan silvikultur pada peta kerja tahunan serta letak dan luas lokasi penanaman dan pengayaan. Ketujuh, pembebasan pertama. Pembebasan pertama adalah kegiatan pemeliharaan tegakan tinggal berupa pembebasan tajuk dari 200 pohon dan permudaan komersial pohon binaan per hektar. Jarak antara pohon yaitu 5-9 meter dari persaingannya dengan vegetasi lainnya. Yang 8, pengadaan biji. Pembibitan adalah kegiatan di mana biji atau bibit yang berasal dari hutan atau kebun biji atau kebun pangkas dikumpulkan dan dipelihara pada suatu lokasi yang tertata dengan baik. Pengadaan biji adalah kegiatan yang meliputi penyiapan tempat pembibitan, pengadaan sarana dan prasarana, serta kegiatan lain yang berhubungan dengan pengadaan bibit. Kesembilan, pengayaan dan rehabilitasi. Pengayaan diartikan sebagai penanaman pada area bekas tebang yang kurang cukup mengandung permudaan jenis tegakan dengan tujuan komposisi jenis, penyebaran pohon, dan nilai tegakan dengan diperbaiki. Pengayaan dilakukan secara umum pada permudaan yang mudah memadai dengan memastikan polybag telah dilepas. Pengayaan yang paling baik dilakukan adalah waktu pada musim hujan. Ke-10, pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan tanaman
baik tanaman hasil pengayaan maupun rehabilitasi dengan cara melakukan pembersihan jalur penanaman, pembunuhan gulma dan penyaingan, memperbaiki jenis tanah serta melakukan penyulaman. Tujuan dari pemeliharaan adalah pembebasan tanaman baru, hasil pengayaan rehabilitasi berbagai gangguan pertumbuhan pengganggu serta melakukan penyulaman pada bibit mati dan bibit yang keadaannya masih sehat. Ke-11, pembebasan kedua dan ketiga. Pembebasan ini dilakukan pada jenis pohon yang dipilih di dalam kawasan hutan. Kegiatan pembebasan ini dilakukan pada 200 pohon yang telah dipilih dalam 1 hektar. Artinya, setiap hektar mengalami pembebasan sebanyak 200 pohon. Tujuan dari kegiatan ini mampu meningkatkan ria pertumbuhan pohon dan tersebar secara merata. 12. Penjarangan. Penjarangan dalam tahapan silvikultur TPTI merupakan melakukan kegiatan penyiangan terhadap saingan tegakan yang sedang dalam binaan dan telah menjadi tiang serta pohon. Tujuan kegiatan ini agar ria pertumbuhan binaan dapat dipertahankan. Baiklah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.